Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Shadaqallahul azim. Demi waktu fajar. Surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat pertama. Bapak Ibu jemaah, kita akan membahas surat Al-Fajr atau juga disebut dengan surat Wal Fajr. Surat Al-Fajr ini turunnya di urutan yang ke-10. Kalau dalam Al-Quran dia berada di urutan 89. Surat Al-Fajr ya, surat yang turunnya di Makkah. Dia bagian dari surat Makkiyah. Wal Fajr, demi waktu fajar. Jadi Allah bersumpah demi waktu fajar. Waktu fajar itu adalah permulaan siang. Kalau kita rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, maka waktu fajar adalah waktu permulaan siang. Yaitu kalau kita sering menyebut dengan namanya waktu subuh, ya. Waktu subuh itu dalam hadis namanya waman sholat subha, siapa yang sholat subuh. Makanya di Indonesia populer namanya sholat subuh. Kalau di Arab populer namanya sholat fajar, ya kan? Aqimus sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi sholat di awal siang, awal pagi, itu waktu fajar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk, ya, yaitu fajar di sini, karena hampir seluruh waktu Allah bersumpah wal fajr, wad duha, wal lail, wan nahar, wal as. Nah, ini hampir seluruh waktu. Nah, kalau Allah bersumpah dengan menggunakan waktu fajar, maka sebenarnya waktu fajar itu adalah waktu yang istimewa, Pak. Ya, waktu yang istimewa. Jadi waktu kita bermula siang itu berarti siang dimulai dengan waktu fajar yang istimewa. Waktu yang penuh keberkahan. Maka itu jangan biarkan waktu fajar itu lewat begitu saja. Umpamanya sholat 2 rakaat
rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahul Muslim. 2 rakaat ya, salat 2 rakaat ya, salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi salat tadi pagi itu, kita salat sunat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia itu. Jadi kalau seandainya emas mungkin ribuan ton, batu bara, tambang segala macam. Nah, kalau ingin menguasai ya apa yang terdapat di dunia ini, maka mulailah dengan salat sunat fajar gitu. Apalagi kalau kita ya, manfaatkan menjelang fajar itu wal mustaghfirina fi ashar, minta ampun kepada Allah di waktu sahar, waktu sahur ya kan. Kalau Buya Hamka mengatakan waktu parak siang. Nah, kalau dulu di kampung makan parak siang namanya, enggak makan sahur itu kan makan parak siang ya kan. Maka gunakan ya untuk ya kan beristighfar gitu Pak. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat subuh atau sholat fajarnya ya kan. Man sholat isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Kata Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang sholat isya berjamaah, malamnya itu berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang mendirikan sholat malam setengah malam ya, nisfal lail. Waman sholla subha fi jamaah faka'annama sholla laila kal kullu. Kalau dia sholat pula, sholat fajar atau sholat subuhnya berjamaah, maka dia mendapatkan sholat semalam suntuk. Jadi kalau isanya setengah malam, kemudian dia sholat pula paginya itu sholat subuh berjamaah, maka dia dapat seperti sholat laila kullah, seperti sholat semalam suntuk. Nah, jadi kalau ingin Bapak Ibu dapat pahala sholat semalam suntuk, sholatlah isya itu berjamaah dan sholatlah subuh atau sholat fajarnya berjamaah. Kalau dulu yang ada rumah makan semalam suntuk, enak. Kini masih ada rumah makan kan? Masih ya. Nah, rumah makan semalam suntuk. Nah, kini awak beribadah semalam suntuk. Baca rohnya, ya kan? Sholatlah isya berjamaah, lalu sholatlah subuh atau sholat fajar berjamaah, ya kan? Coba bayangkan Pak, ini keistimewaan fajar. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla wada'an fi jamaah summa fa'ada yazkurullah hatta tatla'ul asam. Dari Anas bin Malik bahwasanya semoga Allah ridho kepadanya mengatakan, siapa yang sholat fajar atau sholat subuh berjamaah lalu dia mengingat Allah sampai terbitnya matahari, summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Lalu dia sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan balasan seperti haji dan umroh. Ya, qala Rasulullah SAW, ditambah lagi Nabi mengatakan tammah sampai 3 kali mengatakan sempurna. Ini yang paling terkenal sekarang namanya sholat Isra atau sholat suruh. Secara dalilnya dalam kualitas
bisa diterima, Pak. Ya, hadisnya hasan. Cuman ada perbedaan pendapat apakah sholat ini sholat duha, ya kan, di awal duha, tapi dihubungkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Lalu setelah sholat subuh berada di masjid mengingat Allah, berzikir, apakah baca Quran, apakah ta'lim. Setelah terbit matahari nanti sepenggalan lalu sholat 2 rakaat. Ya kan? Ulama dari Arab Saudi mengatakan ini sholat duha, di awal duha. Tapi yang jelas sholat fajar tadi berpengaruh kepada amalan sehingga dapat seperti, ya kan, lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, dapat pahala seperti haji dan umrah. Lalu Nabi melanjutkan tammah, sempurna, sempurna. Ini artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, ini keuntungan dan keutamaan waktu fajar. Waktu fajar itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada amalan di situ. Bagi orang lalu tetap juga tidak ada utamanya waktu fajar, ya kan? Bagi orang yang jago baru ada keutamaan. Maka beruntunglah orang yang bangun waktu fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.